Tidak ada dua surat kuasa. Terlepas dari apapun peran Adinda Kurasman, saya nggak mau campur tahu urusan beliau itu. Karena saya juga nggak mau mematahkan dia, tapi saya juga tidak mau ini dibuat jadi mainan seolah-olah ada dua surat kuasa. Kalau sebagai pengacara saya tegaskan di sini, itu tidak. Kalau memang tidak terima dengan saya katakan, silakan saya persilakan saudara Rasman tuntut saya. Kok tiba-tiba ada orang lain dengan enaknya, dengan santainya, bahkan dengan sombongnya mengakui dia sebagai kuasa hukum Budi Gunawan. Itu yang ingin kita luruskan. Tapi dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan surat kuasa. Kalau ini nanti sebentar dia tunjukkan, ini kuasa saya loh. Tanda tangan seperti ini. Saya sama Mas Pak Riki angkat tangan Mas, hormat. Dan saya sudah beritahu Bareskrim Mabes Polri bahwa LP ini jangan dibawa ke Mabes Polri. Jangankan saya, anggota Polri aktif pun tidak punya hak kewenangan mengatur Bareskrim untuk menentukan suatu kasus. Jangan dibiarkan hal seperti ini, saya marah ini. Tolong institusi Polri ini tegas ini. Jangan dibawa-bawa nama Polri di dalam domain pribadi. Pak, gue nggak mau tahu, pokoknya yang sono aja nanganin. Jangan yang sini. Lu emangnya siapa ngatur-ngatur polisi? Jangan sampai dianggap nanti bahwa kita anggota Polri membackingi seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sebelah kiri saya sudah ada Bapak Irjen Pol Riki Sitohang, Sarjana Hukum, dan ada Bapak Sayyid Muhammad Mulyadi, Sarjana Hukum, dan juga ada Bapak Julius Irwansyah, Sarjana Hukum MH. Oke. Nah, jadi ini adalah Pak Riki, seperti kita udah pernah lihat dari podcast sebelumnya, adalah ketua tim kuasa hukum Pak BG atau Pak Budi Gunawan di peradilan pada saat itu ya. Dan ini adalah anggota tim kuasa hukumnya berarti Pak ya? Salah satu anggotanya berarti. Dari 27 orang yang ditunjuk oleh Pak Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan. Nah, tapi gini, jadi kan kemarin Pak Riki udah menyatakan bahwa dia selain nama yang ada di 27 kuasa hukum yang ada di surat kuasanya, itu berarti bukan kuasa hukumnya Pak Budi Gunawan. Nah, tapi kemarin ada sanggahan dari Pak Rasman Nasution yang tetap bilang bahwa beliau adalah tetap kuasa hukum Pak BG. Jadi saya bingung Pak, yang benar yang mana? Ini kan saya konfirmasi nih Pak. Oke, baik. Jadi saya sebelum masuk ke materi karena ada juga keraguan dikirain saya ini apa benar kuasa hukum atau tidak gitu ya. Atau saya pengacara. Jadi saya ini pengacara resmi. Saat sekarang ini pun saya adalah seorang advokat, walaupun saya purnawirawan. Saya juga melalui tahapan ya, saya taat azas ya. Saya sudah melalui tahapan PKPA, udah lulus dulu baru kita dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi. Jadi supaya siapapun yang meragukan saya, itu saya terpaksa tunjukkan. Saya ini advokat resmi gitu loh. Ini KTPA saya yang dikeluarkan oleh Pradi ya. Jadi resmi saya dibas ya. Saya dilantik dan diminta berita acara sumpahnya di Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi mana saat itu Pak? DKI. Karena pada saat itu domisili Bapak di DKI Jakarta. Oke, jadi intinya kalau misalnya seorang pengacara tuh disumpah di Pengadilan Tinggi itu harus sesuai dengan domisilinya ya Pak? Iya, sesuai dengan domisili. Misalnya dia domisili Jakarta ya harus di Pengadilan Tinggi Jakarta. Iya. Sesuai di KTP. Medan harus di Medan. Sesuai dengan KTP kita. Kalau disumpahnya di Pengadilan Tinggi Ambon itu misalnya Pak, berarti harus domisili di Ambon. Harus ya, KTP-nya harus sama. Harus sana. Nggak mungkin kita di Jakarta kita tiba-tiba di Ambon atau di Denpasar gitu nggak bisa. Nggak bisa Pak. Kalau magangnya boleh di mana aja. Magang boleh di mana? Magang di mana aja boleh, tapi begitu pelantikan disumpahnya harus sesuai dengan domisili KTP. Domisili kita. Dan itu juga harus melalui tahapan PKPA. Pendidikan khusus profesi advokat. Sudah lulus ujian itu, baru kita dinyatakan siap untuk jadi advokat. Dan itu ada tahapan lagi. Harus kita disumpah. Jadi berita acara sumpah di depan Ketua Pengadilan Tinggi. BAS itu tadi ya? BAS tadi, gitu. Betul kira-kira. Tanpa BAS nggak bisa bersidang di pengadilan. Tanpa BAS nggak bisa bersidang di pengadilan. Nggak punya hak kewenangan. Pak Sayyid juga sama. Pak Julius juga sama berarti ya? Sama. Jadi gitu. Jadi itu yang perlu saya jelaskan dulu biar kita
paham dan publik tahu bahwa kita yang berdiri di sini advokat bener gitu loh. Oke, emang ada advokat yang nggak bener, Bang? Nah, itu terserah dia. Iya. Saya mau siapapun ya, janganlah kalau seandainya bukan Iya. resmi sebagai advokat, jangan kita ngaku-ngaku advokat. Ya, apalagi kalau belum dilantik dan belum ada berita acara sumpah di pengadilan tinggi ya. Ya, itu sudah betul-betul suatu ketentuan hukum ya. Iya. Nah, kita masuk aja kepada konteks yang Iya. Pak Uya katakan tadi. Iya. Ini saya nggak mau menyinggung kemana-mana, karena juga ditanyakan juga pada saat itu, setelah saya podcast itu, bahwa ada podcast seperti apa ya, counter gitu ya. Iya, counter. Klarifikasi, ya. Klarifikasi bahwa menyatakan saya seorang pengacara. Nah, perlu saya jelaskan di sini. Setelah kita podcast, saya telepon yang namanya teman saya Andar Situmorang. Andar Situmorang. Ya. Oke. Dan itu Apa teman hubungannya dekatnya. dengan Andar Situmorang? Teman dekatnya Pak Rasman. Oke. Saya sebutkan aja langsung Pak Rasman karena Ya. beliau berkali-kali nyebut nama saya. Iya. Karena selama ini podcast pertama saya tidak pernah menyentuh nama dia. Iya. Karena saya menjaga etika profesi. Iya. Nah, sekarang kalau udah disentuh, saya akan ngomong. Iya. Saya ngomong pada teman saya nih, Andar Situmorang. Dar, tolong sampaikan kepada saudara kita. Iya. Di dalam klausal apapun, udahlah. Profesi kita sebagai apapun jangan bawa-bawa orang lain. Iya. Jangan bawa-bawa nama Pak BG. Tolong Iya. sampaikan. Iya. Ada WA sama saya nih. Iya. Dan Pak Andar sudah menyampaikan kepada yang bersangkutan. Dan ada WA-nya mengatakan memang lancang juga. Kata Pak Andar. Ada Pak Andar. Kalau bilang yang lancang adalah? Ya, berarti siapa lagi kalau bukan Pak Rasman? Oke. Kata Pak Andar ya. Nah, Oke. Pak Andar. Oke. Berikutnya ada podcast lagi. Iya. Saya telepon lagi Andar. Dar, kalau gitu gini aja. Iya. Coba beritahukan beliau saya pengen telepon. Iya. Tapi tidak direspon. Ini direspon. Kalau gitu saya pengen ketemu. Iya. Ketemu dengan dia atau saya menemui dia. Oke, Bapak bilang gitu. Ya. Disampaikan Supaya clear masalahnya. Iya. Supaya jangan dikatakan seperti podcast itu saya itu mengganggu pekerjaan orang. Iya. Terus kemudian seolah-olah saya mendiskreditkan. Iya. Ini saya nggak mau, saya hanya mengklarifikasi dan meluruskan masalah. Iya. Tadinya kalau beliau tuh mau ketemu sama saya di darat, ya, Iya. bicara, clear salah masalah, saya sampaikan apa adanya. Iya. Udahlah, kita nggak usah bawa publikasi lah, Iya. kita ngomong di darat, ya. Tapi Iya. tidak gayung bersambut, Iya. malah menjadi-jadi. Iya. Dan saya paling gerah, jujur ngomong aja pada saat menyebut nama saya Irjen Pol Purnawirawannya itu panjang sekali, gitu loh. Oke, kita lihat video-video ini Pak ya. Iya. Saya minta tanggapan ini Pak. Oke, ini ada video-video yang mungkin saya minta klarifikasi Bapak. Saya Ini- sangat kecewa kepada abang saya, Irjen Pol Purnawirawan, Ricky Sitohang. Kami berdiskusi, terus ditanya tentang Bang Egy Sujana. Pendek cerita, bahasa Medannya, disepakati, buatlah surat kuasa. Di situ pertama kali tanda tangan kuasa Pak BG kepada saya dan kepada Bang Egy Sujana. Saya tidak tahu apakah Pak BG sudah tanda tangan kuasa kepada Bang Ricky Sitohang dan kawan-kawan lebih dulu mereka atau saya. Saya kan tidak mau tahu dengan itu. Jadi saya mohon maaf Bang Ricky, mungkin abang belum tahu banyak tentang pekerjaan saya. Bagaimana surat kuasa itu saya dengan Bang Egy. Nah, coba ini gimana Pak klarifikasinya Pak? Jadi gini ya, saya rasa Iya. saya nggak mau tahu domainnya Adinda Kunirasmani apa dan bagaimana Iya. di luarnya. Kita hanya berbicara konteks status pengacara, Iya. kan begitu ya, status pengacara. Nah, perlu saya jelaskan biar publik tahu. Iya. Jangan lagi bertanya siapa sih sebenarnya yang jadi pengacara. Iya, iya. Nah, sekarang saya jelaskan, ini ada rekan-rekan saya yang ikut berjuang ya. Ini Iya. pagi siang malam loh. Ini tim pengacaranya Tim Pak pengacara Pak Gunawan Gunawan Sabtu. tersebut. Ini Iya, iya. pagi siang malam kita di pengadilan, jam 5:30 pagi Iya. kita sudah di sana, malam jam 12 malam baru pulang, berhari-hari. Iya. Kalau ini yang saya bawa ini betul-betul memang resmi. Resmi dan Ada di surat daftar kuasanya nih ya? surat kuasa. Oke. Nah, perlu saya jelaskan di sini Iya. ya. Apabila Iya. apabila ada personil Iya. Polri aktif, sekali lagi saya katakan personil Polri aktif yang tersangkut masalah hukum. Jadi harap diketahui bahwa TNI Polri itu mempunyai spesifikasi sendiri Iya. di dalam penanganan hukum. Iya. Kalau di TNI itu lebih jelimet, tidak bisa dicampuri orang lain. Dia mempunyai mahkamah militernya, Iya. dia mempunyai auditurnya, Iya. dia mempunyai penyidiknya, POM-nya. Iya.
dia juga mempunyai Binkum TNI-nya untuk mendampingi. Oke. Nah, mahkamahnya juga tersendiri, mahkamah militer. Iya. Di Polri, Iya. karena kita sekarang sudah berpisah dengan TNI, kita menggunakan peradilan umum. Iya. Tapi mekanismenya itu sama, bahwa setiap anggota Polri aktif, di mana dia mendapatkan suatu masalah, Hukum, ya. institusi Polri wajib melakukan perlindungan hukum dan pendampingan hukum kepada yang bersangkutan. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk orang lain dapat surat kuasa. Iya. Karena ingat, satu materi pokok yang diperkarakan adalah pra-peradilan. Oke. Tidak ada masalah konteks yang lain. Iya. Nah, pra-peradilan ini diminta oleh beliau dikuasakan kepada divisi hukum. Makanya sesuai dengan etika prosedur, Iya. kami rapatlah semua, termasuk rekan-rekan saya ini rapat semua, dibuatkanlah list untuk menunjuk pengacara-pengacara, termasuk rekan-rekan saya pengacara yang dari luar. Di luar Polri. Di luar Polri. Iya. Setelah selesai ini, ditandatangani oleh Kadifkum, saya langsung loh ya, Iya. yang membawa ke Kadipropam waktu itu adalah Pak Jenderal Safrudin Iya. di Paraf, Paraf. Iya. yang sekarang jadi Menpandu ya. Iya. Setelah itu saya bawa langsung ke Kapolri Oke. untuk mendapatkan tanda tangan surat perintah penunjukan pengacara daripada beliau. Ditandatangani langsung sama Kapolri. Kapolri. Iya. Waktu itu Pak Badrodin Haiti. Iya. Nah, surat perintah dinas inilah, surat perintah tugas Iya. inilah yang kami lakukan, ya, melaksanakan Iya. perintah institusi Iya. untuk mendampingi beliau di pengadilan. Oke. Kesimpulannya, tidak ada dua surat Kuasa. kuasa. Tadi- Nah, kalau dikatakan surat kuasa itu, saya nyatakan dengan benar itu tidak ada surat kuasa daripada yang bersangkutan. Jadi- Karena semuanya itu mengalir ke institusi Polri. Polri. Jadi intinya adalah semua anggota Polri aktif yang memiliki masalah hukum itu penunjukan kuasa hukumnya harus dari divisi hukum. Polri Di atau Polri, Polda setempat. ya, atau Polda setempat. Ada bisa dari Binkum, luar? nggak bisa. Oke. Masalah nanti direkrut dari luar, Bisa itu tuh ya, adalah Pak? bisa, tapi tetap melalui Polri, divisi hukumnya. Nggak bisa ujuk-ujuk terhadap pribadi per pribadi, nggak bisa. Oke, jadi intinya adalah kalau memang ada surat kuasanya, tunjukkan surat kuasa Ya. mana yang dari Polri gitu ya. Justru, Iya. terlepas dari apapun peran Adindaku, Rasman, Iya. saya nggak mau campur tahu Iya. urusan beliau itu. Iya. Karena saya juga nggak mau mematahkan dia, tapi saya juga tidak mau ini dibuat jadi mainan seolah-olah ada dua surat kuasa. Iya. Dua surat kuasa untuk suatu objek, satu perkara itu nggak ada sejarahnya. 2 biji. Nggak Harus ada. satu ya? Satu. Iya. Dan itu pun harus ada perintah dari pimpinan Polri. Iya, iya. Harus Surat ya? perintah tugas, Iya. iya betul. Iya. Apalagi ini kan perwira tinggi. Iya. Nah, ini saya luruskan biar publik nggak usah bertanya lagi. Iya, iya. Kenapa Yang jelas, begini ya. kebanyakan bugana Iya, kan iya, ini. iya, Ini iya. saya jelaskan yang Iya, iya, benar ya iya, begini. iya, iya. Terlepas daripada beliau, apakah memang pernah dia di KPK atau gimana? Itu ya terima kasih lah kalau Iya. memang beliau menyuarakan kayak gitu. Tapi bukan sebagai Pengacara. kuasa hukum. Pengacaranya Pak Pengacara tidak. Oke. Kalau sebagai pengacara saya tegaskan di sini, itu tidak. Kalau memang tidak terima dengan saya katakan, silakan saya persilakan saudara Rasman tuntut saya. Iya. Ya, bahwa betul nggak? Iya. Ini saya sedikit agak tinggi, Iya. karena saya sudah terpancing. Iya. Ya, betul nggak bahwa yang bersangkutan tidak saya libatkan di dalam list surat kuasa? Iya. Faktanya memang nggak ada. Tidak ada di surat kuasa. Kecuali ini beliau-beliaunya loh. Ini rekan-rekan saya semua loh. Tapi Pak pada saat itu kenal nggak dengan Pak Rasman Tidak. ya? Tidak kenal. Tidak. Dan tidak pernah ketemu. Tidak ada di sidang. Di sidang tidak pernah ada. Tidak pernah ada di situ. Tidak pernah ada ya. Oke. Ini, ini fakta ya. Faktanya. Jadi terlepas dari apapun itu, saya mohonkan dengan sangat setelah ini saya nggak mau bertanya siapa dan bagaimana. Saya luruskan masalah, publik sudah tahu semua. Oke. Inilah komposisi dan konstruksi yang benar. Kira-kira gitu, Pak Uya. Ya. Oke. Ini ada video lagi Pak. 20 hari, hampir ya, lebih kurang. Setahu saya lah yang setiap hari ketemu dengan Pak BG kalau saya ditugaskan untuk menyampaikan A, B, C, D ke publik. Saya bicara di depan media, dan saya di depan pagar tuh hampir setiap hari. Nah, gimana Pak? di depan pagar tiap hari Pak. Ya udahlah, dialah yang tahu ya.
Saya ini tiap malam di tempat BG. Iya. Memang lebih dekat beliau dari saya. Iya. Saya habis sidang pengadilan pasti akan ke rumah beliau. Iya. Kadang-kadang saya berangkat pagi dari tempat beliau. Tapi dia bilang dia tiap hari di rumah Ya Pak BG. itulah urusan dia, di mana duduknya dia, di mana berdirinya saya juga nggak tahu. Yang fakta bahwa itulah yang sesungguhnya. Iya. Tapi kalau dikatakan saya ketemu dengan adindaku ini, betul ketemu. Pernah ketemu dengan Pak Rasman? Nah, jadi saya nggak mau juga memungkiri saya pernah ketemu dengan beliau, pernah ngobrol-ngobrol, pernah. Saya nggak boleh kita kalau bilang kita pernah ketemu ya ketemu ya. Oke, kan dibilang suruh akui Pak pernah ketemu kita gitu ya. Ya betul. Jujur lah, saya sudah jujur sekarang nih. Oke, ketemu ngapain Pak? Nah, ketemu yang ngobrol tadi itu, Ya. seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Saya rasa Ya. nggak perlu saya ulang, ada di Ya. podcast itu ya. Ya. Nah, karena bahwa itu sudah ditandatangani oleh Kapolri, jadi tidak bisa dimasukin orang lain lagi. Masalah peran dia apa? Kalau tadi berbicara di luar konteks kuasa hukum, itu urusan dia, bukan urusan kita. Oke. Saya juga nggak mau apa pernah ketemu atau bagaimana, saya Iya, juga iya. nggak mau mempetakompli itu. Iya. Tapi jangan berbicara bahwa kuasa hukum Iya. ataupun pengacara daripada beliau ini kami tidak terima. Tidak. Yang Iya. tidak terima pasti. Yang lebih ironis dikatakan juru bicara ya. Oke. Juru bicara itu nggak ada di Polri, itu sudah ada juru bicaranya, yaitu divisi humas. Humas Polri atau Humas Polda. Corong resmi daripada Polri adalah divisi humas. Lah kami aja sebagai pengacaranya tidak punya kewenangan untuk berbicara. Oke. Karena setiap penampilan itu ada divisi humas di sana. Oke. Semuanya ada. Pada saat itu masih Pak Roni Sompi sebagai kadif Iya, humasnya iya. ya. Ada. Ada Pak. Memonitor semua. Jadi setiap perkembangan dimonitor. Nah, pada saat putusan pra peradilan terakhir secara resmi Polri atas nama institusi mengumumkan melalui corong divisi humas. Itu yang betul, nggak ada juru bicara yang lain. Oh, saya aja nggak berani ngaku juru bicara kok. Oh, gitu Pak ya. Iya. Oh, gimana kok Udah jelas ya, udah bisa jelas ya. orang juru bicara? Iya. Oke nih Pak, ada lagi nih Pak. Oke, ini Pak. Mungkin karena Rasman sekarang lebih terkenal. Aduh, dari orang-orang ini sakit hati dia sama saya. Apalagi ada ancaman. Saya akan melawan siapapun yang coba-coba. Loh. Emang saya apai, Pak? Saya apai, Bapak? Saya ngapain sama Abang? Abang jangan mau kejebak, Bang. Jangan ada nanti sampai ada falsafah orang. Kuda yang mendaki berkilo-kilometer ke gunung, terus kita yang sesak nafas. Jangan. Abang sudah pensiun, sedang berkarir. Dengan karir baru Abang, kalau Abang sedang berkarir yang lain. Gimana tuh Jadi- Pak tanggapannya Pak? Saya rasa saya nggak perlu tanggapi terlalu panjang lah. Iya, Yang iya. jelas pasti saya tidak akan pernah terprovokasi. Oke. Saya ngomong profesional, proporsional. Iya. Jadi kalau saya terus saya ulas lagi, Iya. silakan publik menilai apa yang sudah saya sampaikan tadi. Oke. Kan gitu. Betul. Kalau saya ulas nanti seolah saya berdebat kusir. Oke, iya. Habis-habis Pak ya. Nah, nggak habis-habisnya. Lah ini aja sesuai dengan fakta hukum aja kita bicara. Kalau sudah fakta hukum tidak ada yang bisa membantah. Karena memang sudah produk seperti itu. Oke. Jadi kalau Adinda Kurasman berbicara seperti itu, ya jujur ngomong saya sudah selama ini saya diamkan terus, Ya, ya. terus. Tapi kok lama-lama kok jadi semakin meningkat. Oke. Nah ini perlu saya ingatkan kembali. Ya, saya ingatkan kembali. Saya bilang kalau memang tidak benar apa yang saya sampaikan ini, kan saya bilang pintu terbuka. Sekarang saya persilakan yang bersangkutan untuk menuntut saya. Menuntut Bapak secara hukum. Menuntut saya secara hukum. Saya akan Siap, buktikan Pak. nanti. Iya. Oh bukan siap lagi. Iya. Saya yang nantang kok nih. Iya. Saya akan buktikan nanti. Iya. Tapi kalau beliau berperan tak apapun, seperti ada dia menyampaikan dimanapun istilahnya masalah beliau Pak BG, Ya. monggo kalau memang membantu itu kita terima kasih lah. Kenapa sih nggak kita terima kasih? Iya. Nah, tapi jangan berbicara tentang konteks ini. Iya. Saya kan hanya berbicara konteks ini. Pra-peradilan. Pra peradilan. Iya. Hanya satu materi perkara. Pra peradilan. Setelah kita memenangkan pra peradilan, tidak ada orang lain yang bisa berbicara tentang pra peradilan. Cuma kami sebagai kuasa hukum, terus kami lemparkan ke divisi humas, Iya. umumkan. Iya. Saya setelah selesai itu dari pengadilan langsung menghadap kepada beliau. Dan hormat jenderal kita selesai pra peradilan, kita menang. Saya masih dipeluk sama beliau. Iya. Terima kasih. Iya. Udah selesai semua. Jadi dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada adindaku, ya, saya tidak punya pikiran untuk menjatuhkan Anda. Iya. Saya tidak punya pikiran juga untuk mengganggu tugasmu. Jauhlah dari saya. Apa untungnya sama saya? Nggak ada Iya. untungnya sama saya. Iya. Tapi saya hanya meluruskan masalah ini aja. Oke. Supaya publik jangan bertanya-tanya lagi, publik jangan
berpikir kok bagaimana sih. Nah ini sekarang saya luruskan. Nah, tapi yang dibilang Paras kan Satu lagi bocorannya, ketika putusan Prapit dimenangkan Pak BG oleh Hakim Sarvin, saya orang pertama yang bertemu langsung dengan Pak BG setelah saya diarahkan oleh teman-teman di dalam lah, Pak Jenderal kita tuh. Saya lebih duluan berpelukan dengan Pak Budi Gunawan. Barulah masuk rombongan Bang Magdir Ismail, Bang Fredrik Yunadi. Itu yang saya lihat, saya nggak tahu Bang. Tapi ada bilang orang Batak itu kita bersalaman juga kita. Ada di situ semua. Mana mungkin kita bohong? gimana tuh Pak? Aduh, saya jadi sakit perut dengarnya. Kenapa Pak? Iya. Gimana saya nggak sakit perut? Oh, ngamar putusan aja masih di pengadilan kok. Iya. Kok bisa-bisanya orang lain bisa ngumumkan menang pra peradilan? Iya. Kita belum buka toga lagi. Belum buka toga ini. Iya, toga belum dibuka. Sudah ada orang yang mengumumkan menang pra peradilan. Iya. Isi amar putusan aja nggak ngerti gitu loh. Iya. Bagaimana mau mengumumkan? Iya. Harusnya kan dilaporkan dulu, setelah selesai ada amar putusannya selesai kita laporkan beliau, baru syah Iya. secara resmi bahwa memang betul-betul menang pra peradilan. Loh kita masih di pengadilan semua kok. Iya. Bagaimana kok bisa orang terus langsung cuap-cuap? Loh ini gimana sih? Silakan publik menilai sendiri. Oke. Lah saya yang berperang, saya menerima ini, Iya. terus orang yang mengumumkan isi daripada amar putusan ini nggak ngerti sama sekali ini dia. Iya. Tapi tadi kan dia bilang setelah itu rombongannya baru datang. Bapak ketemu nggak dia di situ? Nggak ketemu sama dia. Nggak ketemu, Pak? Lah sekarang mau terserah mau lepas apa deh. Lah sekarang sama aja dengan orang apa ngintip-ngintip itu ya. Iya. Kalau kira-kira sudah pas gol katanya langsung aku yang bikin gol katanya kan. Sementara di sana kita masih di sana, masih di ujung rimba sana. Iya. Untuk membawa hasil gol ini. Iya. Satu orang tiba-tiba bunyi gol katanya. Iya. Nah, itu silakan nilai kan. Iya, betul. Itu saya rasa publik silakan menilai. Saya harus luruskan ini. Betul. Ya kita rasa kita semua memiliki akal sehat untuk menilai Pak ya. Jadi saya nggak mau menjatuhkan orang. Iya betul sekali, setuju. Saya juga tidak mau menjatuhkan harkat martabat orang karena itu pantang bagi kehidupan saya. Betul. Tapi saya wajib untuk meluruskan ini. Selama itu ada kebenaran. Ya, karena itu untuk suatu kebenaran. Ya nggak lucu dong. Saya mendengarkan terus tiap hari. Pak Said mendengarkan terus tiap hari. Pak Irwan, Pak Julius juga mendengar tiap hari. Tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Ya wajar kalau sakit hati. Iya. Oke Pak, ini ada lagi nih Pak. Bang Riki, abangku, kita nggak ada masalah loh Bang. Ngapain lah Bang bilang-bilang abang ketua tim? Aku nggak pernah bilang aku ketua tim. Dan nggak pernah aku bilang aku sendiri. Dan semua media, tapi Bang Egy Sujana pasti tersinggung. Karena dia ikut menerima kuasa itu. Kalau saya tidak salah, mungkin 1-2 kali aja saya ketemu dengan Pak Riki. Jadi abangku, saya tidak menghilangkan peran orang abang. Tidak pernah saya bilang saya pengacara sendirian. Yang benar saya tim hukum. Tidak akan hilang nama abang membela Pak BG. Tapi jangan juga hilangkan nama saya. Karena yang berhak itu bukan abang, tapi Pak BG. Dan dia yang merasakan. Saya rasa itu nggak perlu saya komentari lagi lah ya. Iya, udah terjawab Pak ya. Udah jelas terjawab bahwa tidak ada orang yang bisa menentukan siapa kuasa hukumnya selain divisi hukum. Iya. Sedangkan beliau adalah meminta supaya dia dilindungi dengan pokok masalahnya. Yang menentukan adalah kita. Iya. Pak BG aja nggak banyak bicara. Iya. Gitu. Bagaimana orang lain bisa bicara? Advis apa? Advisnya kepada siapa? Berarti kepada kami dong. Iya. Loh, kami nggak pernah menerima kok advis itu. Iya. Karena kami yang rapat sendiri. Tapi terlepas daripada itu, sudahlah ya. Sudahi masalah ini. Jadi nggak usah lagi berbicara tentang masalah konteks-konteks itu. Iya. Publik itu sudah cerdas. Iya. Publik bisa menilai. Pengacara seluruh Indonesia ini bisa menilai. Jadi jangan lagi membawa seperti kayak gitulah, saudara. Saya mendoakan bahwa kamu sukses di dalam tugas dan tanggung jawabmu sebagai lawyer. Tapi jangan mengada-ada. Tadi bilang jangan hilangkan peran saya. Dia nggak ngaku ketua tim, tapi berarti kan dengan kata lain, saya adalah bagian dari anggota gitu. Dengan kata lain begitu Pak kesimpulannya Pak. Kalau itu nggak benar. Kalau menghilangkan jangan hilangkan peran saya. Monggo silakan apapun peranmu. Kan saya udah bilang gitu. Iya. Monggo apapun peranmu pada saat beliau sedang bermasalah. Tapi peran itu sebagai apa dulu? Tidak dalam tim kuasa hukum. Jadi jelas dia bukan tim kuasa hukum. Iya. Kalau peran dia ada bilang, kita ucapkan terima kasih. Iya. Tapi jangan mengaku sebagai perannya sebagai kuasa hukum. Iya. Tidak sama sekali. Oke. Tapi dia juga sering kelihatan pada saat itu di TV ada berita-berita beberapa televisi dia yang bicara soal kasus ini,
mewakili kuasa hukum Pak BG kan, ada ke Komisi 3 DPR, ada ke KPK, nah kayak gitu, itu gimana Pak? Medianya yang salah makan obat. Jadi gimana? Medianya Lah nggak ya tahu? salah makan obat dong, medianya harus bertanya dong siapa yang jadi kuasa hukumnya. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk medianya bertanya kepada orang yang tidak berkepantan untuk menjawab itu. Harusnya cek dulu siapa yang layak untuk diminta keterangan. Jadi Siapa yang layak untuk diminta informasi. Ya. Informasi A1 daripada yang bersangkutan. Jadi jangan orang ngaku-ngaku itu langsung wawancara. Ini langsung wawancara. Jadi kalau sampai ada media yang mewawancarai dia pada saat itu sebagai tim kuasa hukum Pak BG, artinya Ya kan saya udah bilang tuh, ya dia salah sasaran. salah sasaran. Salah sasaran menanyakan masalah permasalahan pra-peradilan. Iya, Padahal di pengadilan banyak media. iya, iya, Ini salah sasaran dong menanyanya tuh. iya, iya, Hanya kasarnya saya bilang itu nggak enaknya saya bilang salah makan obat itu. iya, 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 iya. Oke Pak, ada lagi deh Pak. 20 hari, hampir ya, lebih kurang. Setahu saya lah yang setiap hari ketemu dengan Pak BG kalau saya ditugaskan untuk menyampaikan A, B, C, D ke publik. Saya bicara di depan media, dan saya di depan pagar tuh hampir setiap hari. Kalau makan saya berapa kali di rumah itu, aduh capek lah. Di depan Saya lah yang pagar, bebas keluar tendang masuk. di depan pagar. Baik pintu belakang, baik pintu samping. Ya. Nah itu Pak, gimana Pak? Di depan pagar tiap hari Pak? Ya terserah dia lah mau depan pagar kayak mau di samping pagar Iya, kayak. iya, iya, Itu iya, urusan dia lah. Iya, iya, iya. Saya capek untuk jawab itu loh. Iya, iya, iya. Tiap hari depan pagar segala macam lah. Saya di rumahnya BG kok gimana sih? Nggak pernah ketemu dia tiap hari? Ketemu juga. Mungkin Ya pas ketemu Bapak ya pulang waktu dia itu. datang? Lah nggak ketemu. Nggak ketemu? Yang jelas pasti saya di situ. Jadi kalau Tiap dibilang hari Bapak di sana ya? Iya iyalah. Iya, Lu saya ini kan walaupun lawyer saya ini kan teman satu angkatannya. iya, Penderitaan beliau ada penderitaan saya. iya, Saya kadang-kadang tidur sampai ngeletak di sana kok. iya, iya. Ya kan lucu. Tapi di depan pagar Pak, pernah ketemu nggak? Saya nggak tahu lah saya. Maka saya bilang mau di pinggir pagar, depan pagar itu urusan dia lah. Saya nggak mau campur itu. Iya, iya. Tadi pagar apa kira-kira? Nggak tahu saya mau pagar apa. Saya nanya boleh dong, ya kan? Tapi saya juga penasaran pagar Ya, apa gitu. terserah lah mau dia mau di pagar mana. Iya. Itu urusan dia lah. Kan saya udah bilang. Saya juga nggak mau mencampuri urusan yang tidak domain saya. Iya, iya. Dia berbicara di pagar mana itu urusan dia. Dia bicara di mana itu urusan dia. Iya, Bukan urusan saya. Saya hanya berbicara konteks ini aja lah. Iya, oke, iya, Gitu. setuju Pak. Oke, ini ada lagi Pak. Iya. Bang Riki, pesan saya, abang kan sudah purnawirawan. Saya nggak tahu benar atau tidak, tapi katanya abang udah jadi lawyer. Atau tidak iya. Saya nggak tahu benar Tapi saya pikir nggak atau perlu. enggak itu tadi tuh. Buat Bang. Tugas abang di dalam pengadilan dengan Bang Magdir sudah. Tugas saya juga sudah beres. Bang. Tadi saya sudah saya tunjukkan ya Iya, iya, iya. bahwa saya advokat resmi loh. Nah, oh ya, dari Kalau peradilan, orang iya, bertanya tuh Iya. bahwa apa bener nggak advokat atau enggak, Iya, berarti iya, jangan-jangan saya ngaku-ngaku lagi deh kan gitu. Oke, oke, oke. Nah tadi saya tunjukkan dengan jelas. Iya. Saya melalui tahapan-tahapan walaupun saya itu dari Biro Hukum, Iya. tahapan yang diatur oleh ketentuan Iya. hukum daripada saya ikuti. Saya mengikuti ujian PKPA, lulus, saya juga dibas. Oke, lulus tahun berapa udah tuh Pak? Lulus saya tahun 2020. Oke, disumpahnya. Karena saya ya 2020. Oh, disumpahnya 2020. Karena apa? Karena selama ini saya nggak gunakan. Saya Iya. kan lagi sibuk. Ini jelek-jelek ini depan ini komisarisnya MNC Group loh. Betul Ya. Pak, saya tahu Pak, saya udah cek Pak. Saya ini komisaris MNC Group, perusahaan ternama dan media terbesar di Asia Tenggara. Pimpinan Pak Haritanu Sudibyo. Saya ini komisarisnya loh. Dan kalau nggak salah nih Pak, saya baca Bapak Ricky Sitohang ini adalah seseorang polisi yang pada saat itu menangkap Pak Sisno Duaji, betul Pak? Ya dikala itu. Iya kan, ingat ya? Itu benar Bapak kan? Ya Saya baca benar, beritanya kan, Pak? benar. Iya. Tapi kan saya kan nggak perlu publikasi apa Saya segala yang baca, macam. Pak. Iya, iya. Kalau Bapak yang baca ya itu monggo lah, terserah lah. Iya, iya, iya. Karena kan saya kan konteksnya kan di sini Iya, kan. betul. Nah, bagaimanapun beliau kan tetap senior saya. betul. Itu peristiwa masa lalu Masa lah. lalu. Tapi memang betul, saya lah pelakunya bersama dengan Pak Budi Waseso dulu. Iya. Menjalankan tugas. Menjalankan tugas negara. Iya, siap. CQ Polri. Iya, iya. Nggak saya ujuk-ujuk begitu. Iya, iya, iya. Saya hanya menjalankan perintah undang-undang aja. Siap Pak. Ini ada video terakhir nih Pak, sebelum kita ngobrol lagi. Jadi, keterkejutan saya itu ternyata di foto itu ada foto Farhad Abbas, ada Evi Susanti, ada di situ Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Ricky Sitohang. Kok mau lah Bang ketemu sama mereka? Bang,
Saya nggak pernah ada masalah sama abang. Ngapain nggak abang komen itu, Pak? Nanti yang malu abang sendiri. Ngapain abang ketemu sama mereka, sama saya, tadi termasuk sama saya, katanya nanti abang malu sendiri, maksudnya gimana bang? Abang malu sama saya, bagaimana bang? Yang malunya apa? Iya. Loh, saya bilang cuma meluruskan masalah. Iya. Saya tidak ada urusan dengan Adinda Gorasman. Iya. Tapi saya hanya berurusan dengan konteks permasalahan hukum. Konteks permasalahan hukum ini yang harus saya luruskan supaya tidak jadi Polemik. melebar jadi Iya. polemik. Iya. Karena ini membawa nama baik. Dan ingat, saya tidak akan pernah terprovokasi. Iya. Karena selama ini beberapa bulan saya sudah dengar nih podcast terus ini aja. Iya. Lah, saya katakan di awal tadi, saya punya tanggung jawab. Karena saya sebagai pelakunya. Iya. Makanya sengaja saya bawa nih teman-teman saya semua sebagai pelaku sejarah. Iya. Membuktikan bahwa cuma saya, Pak Magdir tadi mau hadir, tapi karena beliau ada tugas di sidang pengadilan. Iya. Dan saya tidak mau mengganggu beliau juga. Iya. Dan ingat, pada saat awal saya sudah telepon. Saya minta ketemu dengan saya loh. Iya. Kenapa? Saya mau pengen menyelesaikan di bawah Iya. tangan saja. Iya. Agar semuanya clear, jangan lagi dibawa-bawa. Saya lakukan loh secara jantan tuh. Saya temuin atau saya cari. Iya. Tapi saya nggak ada respon. Itu melalui teman saya Andar Tumorang itu. Nah, jadi kalau dibilang saya itu mengganggu beliau, aduh, kok terlalu kecil saya ganggu gitu-gituan. Apa nggak ada kerjaan saya? Kalau misalnya saya mensi, maksudnya iseng banget Pak ya? Nah, kok iseng-iseng banget saya. Iya. Tapi kalau sudah berbicara tentang kebenaran, Iya. Harus diluruskan. saya harus luruskan. Ya, apalagi Bapak polisi dan juga pengacara Pak ya? Justru itu, Iya. saya polisi. Ini institusi saya loh. Iya. Institusi saya jangan dibawa, dibonceng dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Nah ini menarik nih, tadi saya akan bicara soal ini juga Pak. Nah, tapi sebelum bicara itu Pak, ini ada kartu namanya Pak Rasman. Di belakang ini ada hal-hal besar yang pernah ditangani. 1. Juru bicara Jokowi Maruf Amin Pilpres 2019, Wakil Ketua Tim Advokasi Prabowo Hatta. Nah, ada lagi nih, juru bicara dan Wakil Ketua Tim Advokasi Komjen Budi Gunawan versus KPK RI. Nah, ini Tadi ada di kartu nama nih Pak. Tadi sudah saya jawab loh ya. Iya. Nah, silakan jabarkan, saya sudah jawab. Juru bicara daripada personil aktif Polri tidak ada dari luar. Pasti humas. Pasti divisi humas. Iya. Divisi humas adalah corong resmi Polri untuk memberitahukan apapun langkah dan tindakan Polri, langkah dan tindakan daripada petugas, ataupun apa yang didapatkan dari masyarakat. Divisi humas lah yang bicara. Apalagi ini masalah formal. Udah saya bilang, saya aja nggak berani untuk berbicara karena ada dari humas, divisi humas ada di pengadilan tuh setiap hari tuh. Nah, beliau-beliau lah yang punya hak kewenangan untuk menyuarakan itu. Jadi nggak ada juru bicara yang nggak ada juru bicara Polri ya humas itu. Pasti humas itu. Oh, ada pula juru bicara dari mana? Ya humas itulah. Oke, kalau ketua tim tadi apa tim advokasi tadi juga enggak Pak ya? Enggak. Tadi tunggu apa tadi? Apa tuh? Tim advokasi apa ketua tadi? Wakil ketua dia. Wakil ketua tadi ya? Berarti wakil ketuanya Pak Riki. Wakil ketua tim advokasi, iya, Komjen Budi Gunawan. Ya nggak benar lah kalau itu. Wakil ketua ya. Saya katakan wakil ketua dari mana? Yang nunjuk siapa? Terus ketuanya siapa? Aku dong? Atau orang lain? Iya, bingung. Berarti kalau ketua Bapak wakilnya dia dong Pak. Terus namanya di mana? Nggak ada di sini sih Pak. Tapi surat kuasa yang satu lagi bukan? Tadi kan ada Pak Egy Sujana di bawah tadi Pak. Ya. Itu urusan dia lah. Oke. Pokoknya nggak ada dalam list kita lah. Pokoknya Iya. ya silakan aja lah. Jadi Oke. saya tuh nggak mau terlalu berpolemik Iya. kepada apa yang dibicarakan. Tapi Iya. saya tetap menghargai niat baik daripada Adinda Rasman membantu tugas daripada pada saat itu. Iya. Kan saya sudah bilang, saya tidak pernah mematahkan peran dia, apapun peran dia yang saya tidak tahu. Iya. Sekali lagi, apapun peran dia yang saya tidak tahu, Iya. itu terima kasih saya ucapkan. Iya. Kan saya kan gentle kan? Iya benar Pak, benar. Tapi jangan berbicara masalah tim kuasa hukum, pra-peradilan. Iya. Materi pokok pra-peradilan cuma satu, kuasa hukum cuma satu, yang dan tujuh. dikeluarkan. Ingat lo ya, Iya. biar publik tahu, dan dikeluarkan berdasarkan surat perintah Kapolri.
Udah pasti tuh Pak ya? Pasti. Dan intinya pra-peradilan Pak Budi Gunawan dimenangkan oleh Pak Budi Gunawan, ya karena tim kuasa hukum ini. Iya. Tidak ada tim kuasa hukum 2 ya? Iya. Lo gimana? Ya nggak mungkin Pak. Lah dia mau menangkan sidangnya di mana dia? Ya kan kita berjalan, iya benar juga sih Pak, iya benar masuk akal Pak. Kalau dia mau menangkan pra peradilan, dia sidangnya di mana? Iya, Masa ada sidang di Hong Kong satu, Iya. ada sidang di Jakarta? Cabangnya mungkin Pak. nggak? Cabang. Dan sidang itu berminggu-minggu kan? Berarti saya mau tanya, itu sidang itu berapa lama pada saat itu? Sidangnya itu 14 hari, tapi 14 prosesnya hari. itu berbulan-bulan. Prosesnya berbulan-bulan. Tiap hari berarti sibuk dong, Pak? Siang malam, pagi sore. Siang malam pagi sore. Oke, dan anggotanya adalah 27 nama yang ada di surat kuasa ini. Iya. Ya? Dan ini di belakang juga ada, ini ada tanda tangannya. Lengkap Ada juga dengan tanda surat tangan. tugasnya juga ada ya? Ada. Surat tugasnya ada ya. Ini ada cap dari Mabes. kepolisian Mabes Polri ya? Iya. Iya. Oke. Jadi nggak sembarang kita surat tugas itu. Dan sebenarnya Mas Buya, dalam konteks pra-peradilan ini, pengakuan saudara Rasman ini, itu gampang aja sebenarnya. Iya. Minta sama dia surat kuasanya mana? Buktikan kalau saya kuasanya Pak Budi Gunawan, Dalam kasus pra-peradilan dalam ini. kasus pra-peradilan ini, mana surat kuasanya? Ya harusnya ditunjukkan dong, pasti ada. Iya dong. Nggak Tanpa mungkin surat hilang kuasa dong. orang tidak bisa mengakui sebagai kuasa. Iya. Itu berarti menjual nama itu namanya. Kalau sampai begitu, Iya. ternyata tidak dia mau. Menunjukkan surat kuasa, berarti kan dia bukan kuasanya siapa-siapa. Tapi kalau dia menunjukkan kuasa seperti ini, saya angkat hormat sama dia. Tapi kalau tidak ada, berarti kan mengaku-ngaku. Iya. Itulah yang mau kita luruskan. Iya. Itulah yang mau diluruskan oleh Jenderal Ricky. Karena ini menyangkut nama baik Jenderal Budi Gunawan. Gitu loh. Dan juga menyangkut dengan 27 orang kuasa hukum yang selama berbulan-bulan di pengadilan Iya. dan di luar pengadilan memperjuangkan ini. Kok tiba-tiba ada orang lain dengan enaknya, dengan santainya, bahkan dengan sombongnya Iya. mengakui dia sebagai kuasa hukum Budi Gunawan. Itu yang ingin kita luruskan. Kalau sampai dia ngaku terus. Kalau soal dia di luar pagar, Iya. dia di mana aja, itu urusan dia. Iya. Sekarang juga Mas Uya bisa ke KPK bilang saya bela siapa, kan bisa aja. Iya. Tapi dibuktikan dengan apa? Ya. Dibuktikan dengan surat Surat kuasa. kuasa. Kalau ini nanti sebentar dia tunjukkan, ini kuasa saya loh. Iya. Tanda tangan seperti ini. lah. Saya Gampang sama ya. Mas Pak Riki Langsung. angkat tangan Mas, hormat. Hormat. Ya. Oh dipegang omongannya Pak ya? Iya. Kok sampai Bang Rasman bisa nunjukin surat kuasanya? Dari Ya. divisi hukum Dari ya? divisi hukum ya, Divisi hukum resmi Mabes ya, Polri, ya. Kita hormat. Saya juga ikut hormat Pak. Iya. Kalau tidak ada, Iya. udahlah hentikanlah. Iya. Karena itu bisa menyangkut juga dengan persoalan penipuan, bla bla segala macam. Kalau sampai nggak berhenti juga Pak? Nah, itu ada risiko hukumnya. Apa yang akan dilakukan? Itu nanti ya kita lihat lah kan. lihat. Tapi ini kan dalam rangka kita ini nggak ada urusan. Saya dengan pribadi nggak kenal sama Rasman. Sama sekali nggak kenal? Nggak pernah ketemu? Nggak pernah. Saya ini pimpinan Pansus RU Advokat DPR RI. Iya. Saya ketua Pansus sama Aziz Samsudin. Iya. Jadi saya paham betul dunia advokat dan tidak kenal sama Rasman. Nah, saya ini juga mau karena Jenderal Ricky nih yang ngajak saya. Iya. Ya, saya bilang dari awal, ngapain orang kayak gini kita urusin, Mas? Iya. Tapi karena urusan sudah menyangkut dengan nama baik Pak BG, Pak Budi Gunawan, Iya. ya ini harus kita luruskan. Betul sekali. Karena ini kalau tidak diluruskan bisa melebar Melebar kemana-mana. kemana-mana. Jadi nggak ada urusan pribadi sama Tendensi sekali. Ini pribadi Mas Irwan nggak juga ada. sama. Iya. Mungkin Kalau nggak saya kenal juga. lebih kepada proses rekrutmen ya. Iya. Proses permintaan kami dari pengacara umum untuk memperkuat divisi Polri, Iya. divisi hukum Polri Iya. membela Polri. Iya. Kami tidak pernah menawarkan diri karena saya sudah cek. Oke. Tidak pernah menawarkan 15 minta dong saya. orang, Iya. 15 orang yang ditunjuk Iya. akan saya perlihatkan Oke, di sini. Bahwa kerja kita adalah kita dihubungi oleh divisi hukum Mabes Polri. Bukan kalian yang minta-minta Nah. kan? Dihubungi Iya, lewat iya, telepon. Iya. Oke. Mau berkeberatan tidak untuk membantu proses Iya, hukum iya. kami. Kami nggak tahu tolak ukurnya seperti apa, kinerja kami sehingga kami ditunjuk. Iya. Tapi kami yakin di divisi hukum Polri Punya catatan. sudah merapatkan, sudah punya catatan rekam jejak kami. Iya. Sehingga kamilah yang ditunjuk untuk memperkuat sebagai sebagai pengacaranya Pak Budi Gunawan. Dianggap capable dan kredibel pasti ya. Iya. Pada saat itu kita dihubungi, kita hadir, kita dipertemukan langsung dengan Pak Budi Gunawan di dalam aula, diceritakan, beliau menceritakan, kami juga mendengar dan kami melihat poin-poin kami bisa menerima atau Iya. tidak menjadi Iya. pembela Iya. beliau. Karena membela itu kan dalam kapasitas memang meyakini apa yang dibela adalah suatu kebenaran. Oh betul. Kan gitu loh. Karena kami diminta dan kami meyakini, kami menyetujui untuk membela. Iya. Dari situ setelah disetujui, 15 orang dari kami itu diberikan surat tugas. Oke. Surat tugas ini ditandatangani oleh Kadipkum langsung. Iya.
Dari Mabes Polri. Irjen Pol Mugiarto. Iya. Jadi ini resminya gitu, tidak Iya. ucuk-ucuk. Karena mekanisme kami adalah berkolaborasi masuk menjadi pengacara di divisi hukum Polri, Ya. gitu, yang direkrut diambil Iya, untuk iya. memperkuat. Dan yang dibela ini calon Kapolri. Iya, Dan pada petinggi saat Polri itu- ya. Iya, bukan Mabes. tanggung-tanggung. Untuk Komjen Pol Budi Gunawan ini adalah anggota Polri aktif kan, Kan gitu, tiga. sehingga harus dilakukan pembelaan. Betul. Dan pada saat proses kami sudah diberikan surat tugas, setelah itu kami baru dikasih surat kuasa. Surat tugas kami dibawa oleh pimpinan ini, karena inilah pimpinan kami di dalam Tim kuasa ketua hukumnya, tim iya. kuasa hukum, dibawa ke Kapolri, baru dari situ kami mendapat kuasa langsung. Kenapa? Kuasa langsungnya dari Pak Budi Gunawan. Oke. Kenapa? Karena untuk beracara itu pengadilan, prinsipal lah yang harus memberikan kuasa Iya. kepada kami. Proseduralnya Pak. Proseduralnya. Yes. Mungkin ada yang dapat kuasa dari Pak Budi Gunawan, tapi apakah dia dapat surat tugas dari Polri? Iya, dan sekali lagi intinya setiap anggota Polri Polri, yang bermasalah surat hukum Polri, ya. harus ada penunjukan surat dari divisi hukum Mabes Dari Polri atau Polisi Polda Hukum setempat. Mabes Polri. Itu sudah pasti tidak bisa diganggu Iya. gugat ya. Dan Itu dalam sesuai proses- dengan Perkap Kapolri. Iya, Peraturan Kapolri seperti itu. iya, oke. Dan dalam proses melakukan pembelaan kan kita membuat konstruksi hukum. Itu Iya. konstruksi hukum itu kita buat dengan pakar-pakar hukum. Kenapa? Pada saat itu kan belum terkait pra peradilan itu masih terkait dengan pasal yang Iya. ditentukan. Iya. Pada saat itu kitalah yang berembuk apakah hal ini terkonstruksi dalam Iya. dalam metode membela Pak Budi Gunawan, itu yang dibicarakan. Nah, prosesnya juga setelah kita buat selesai, Iya. pada saat kita melakukan beracara di pengadilan pun itu dibatasi karena Iya. pengacaranya 27. Iya. Kalau semuanya urun rembuk untuk menanyakan, nanti fokusnya makanya adalah Pak Magdi, Iya. ada beliau selaku ketua, Iya, iya. yang lainnya mensupport. Oke. Mekanisme itu yang disusun Iya, gitu. iya. Jadi karena apapun hasil kerja ini hasil kerja bersama. Iya. Siapa yang maju ke depan itu urusan nomor 2. Iya. Namanya Ini juga hasil tim. kerja bersama, inilah tim gitu. Tim yang ada 27 orang Ini ini. 27 orang. Dan inilah yang memenangkan. Dan inilah yang Kasus mewakili pra-peradilan ini. dalam proses persidangan, dan alhamdulillah permohonan kita itu ada dikabulkan setengah, ada juga yang ditolak Iya. setengah. Tapi pada prinsipnya secara yang prinsip kita inginkan itu diterima sama kita itu. Sehingga garis besarnya itulah saya lihat. Kalau mungkin ada kuasa, kita nggak tahu itu. Tapi yang pasti kami resmi dari Mabes Polri, Polri. kami mendapat tugas Iya. yang ditandatangani oleh Kadin. Dan kalian inilah yang bersidang pada saat itu. Iya, Ada di kita yang sidang bersidang. pra-peradilan. Dan betul yang dibicarakan tadi bahwa divisi humas ada selalu melekat di posisi kita. Iya, iya. Posisi Seperti kita. bicaranya. Nah, tapi Iya. tidak juga menutup kemungkinan pada keluar sidang ada wartawan menanyakan, adalah kita Iya, bicara, iya, tapi jawab, hanya ya. terkait dari proses persidangan itu sendiri. Iya. Tapi pernyataan resmi adalah di divisi humas. Nah, apakah divisi humas memberikan surat kuasa lagi kepada seseorang untuk menjadi juru bicara divisi humas? Iya. Wallahualam, saya Nggak juga tahu, nggak ya, tahu ya, itu. ya, gitu iya, ya. iya, iya. Jadi mungkin Bisa saja jadi. bisa. Intinya kalau ada saya surat tidak- kuasanya ya penunjukannya Iya. ditunjukkan aja lah Pak ya. Tapi kalau untuk proses persidangan 27 orang, Iya. 13 dari pengacara publik, nah, yang 14 adalah polisi dari internal. divisi hukum, baik itu purnawirawan ada di sini, Iya, iya, maupun sipilnya Iya, divisi iya, hukum iya, iya. Oke. tergabung. Oke. Oke. Nah, Pak, ini ada bagian terakhir nih. Kan saya, Dennis dan Dr. Richard dilaporkan oleh Pak Rasman di Polda Sumatera Utara. Oke. Nah, ini juga ada, saya pengen Bapak kan sebagai advokat dan Bapak juga sebagai polisi Pak ya. Pengen menilai ini Pak. Nah, sekarang yang saya tengok ada tampilanmu itu ada joget-joget lah, nyanyi tuti lah. Kau nyanyi di dalam. Nyanyi kau nanti di depan penyidik, ya. Dan saya sudah beritahu Bareskrim Mabes Polri bahwa LP ini jangan dibawa ke Mabes Polri. Karena saya percaya Sumatera Utara mampu menangani ini. Saya percaya Pak Kapolda pasti atensi kasus ini, apalagi Pak Kapolri. Karena itu, Buya sangat menyesal dan berat hati saya laporkan saudara. Gimana Pak? Barang bukti yang sudah nyata, insya Allah. Aduh. Pendapat Bapak soal pernyataan tadi Pak? Jadi begini ya, siapapun yang memberikan pernyataan yang seperti itu sudah lost contact dan lost control. Iya. Ini saya katakan lost contact dan lost control. Saya sebagai purnawirawan Polri
jujur ngomong saya tersinggung saya. Iya, kenapa? Ya. Karena yang namanya masyarakat hanya mempunyai hak untuk melaporkan, bukan mengatur domain tupoksi daripada Polri. Iya. Mau kasus ini mau diarahkan kemana, tidak ada hak kewenangan masyarakat untuk membeta kompli. Iya. Apalagi saya ini mantan Karwasidik loh ya. Oke. Namanya suatu kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Tentunya sampai di Yanmas nanti akan diterima. Sebelumnya audiens dulu. Layak nggak ini laporan diterima? Apakah ini berupa laporan atau hanya laporan atau pelaporan pengaduan? Iya, iya. Setelah itu nanti dianalisis. Iya. Setelah dianalisis jelas nggak konteksnya? Lokus deliktinya di mana? Lah umpamanya lokus deliktinya di Jakarta, dilaporkan di Papua, ya nggak bisa. Iya. Karena kan pokok masalahnya TKP-nya kan di Jakarta. Iya. Nanti kan berkas itu akan dilemparkan ke Polda setempat. Iya. Dilimpahkan, dan itu yang punya kewenangan adalah Bareskrim Polri. Oke. Jangankan saya, Iya. anggota Polri aktif pun Iya. tidak punya hak kewenangan mengatur Bareskrim untuk menentukan suatu kasus. Jadi pernyataan tadi abang tadi meminta Nah, Bareskrim Mabes ini Polri. yang saya minta institusi Polri harus tegas. Iya. Jangan dibiarkan hal seperti ini, saya marah ini. Iya, iya. Tolong institusi Polri ini tegas ini. Iya. Jangan dibawa-bawa nama Polri di dalam domain pribadi. Nggak ada urusannya mau Bareskrim mau menempatkan kemana, itu urusannya Bareskrim. Jadi nggak bisa dia meminta tadi ya? Itu harus juga melalui mekanisme. Iya, iya. Umpamanya kalau di Polda setempat ada suatu kasus lokus deliktinya itu ada dua di Polres ini dan di Polres itu, ditariklah ke Polda supaya satu nangani. Iya. Tapi kalau ada suatu kasus di beberapa Polda, Iya. ditarik ke Mabes Polri supaya kasusnya terfokus Di satu tempat. Nah, satu tempat kan gitu. Tapi nggak bisa kalau kasus di Jakarta saya minta supaya jangan diambil. Pokoknya itu masih, emang siapa Iya. punya hak apa ngatur-ngatur polisi? Iya. Oke. Oke. Mengerti, Nggak Bro. bisa gitu loh. Tapi kalau seandainya Pak mohon supaya ini diselesaikan secara profesional, proporsional, Boleh. memang itu tugas Iya. daripada Polri sebagai Polri yang Betul, presisi. Betul, Pak. Tapi kalau Pak, gue nggak mau tahu, pokoknya yang sono aja nanganin, jangan yang sini. Lo emangnya siapa ngatur-ngatur polisi? Nah, saya minta juga, saya sebagai purnawiran minta supaya polisi juga supaya tegas di dalam menyikapi ini. Karena saya lihat beberapa konteks ataupun di medsos itu sudah bertanya, ada apa? Iya. Ada apa? Jangan sampai dianggap nanti bahwa kita anggota Polri membackingi seseorang. Nggak boleh, Pak. Iya. Ini yang harus kita cegah. Iya. Karena sudah banyak di medsos saya dengar seperti itu. Iya, saya juga lihat nih, ada beritanya nih, kita lihat ya. Ada apa ini Polda ini? Ada apa? Kenapa seperti itu? Iya. Kenapa kok di backup? Padahal sesungguhnya Polda Sumut juga tidak membackup Pasti itu. profesional, Pak. Iya. Pasti profesional Iya, lah. iya, iya. Apalagi saya tahu kok Adindaku Kapolda Sumut orangnya profesional kok. Iya, pasti saya juga. Jangan percaya, dibawa-bawa seperti itu. Iya. Jadi tolonglah, tugas pokok Polri jangan dicampuri oleh orang di luar daripada Polri. Pak. Iya. Tugas pokok daripada penyidik independen tidak boleh dicampuri oleh siapa. Jenderal sekalipun nggak boleh mencampuri. Iya. Ingat loh ya. Iya. Jenderal sekalipun tidak boleh mencampuri urusan penyidik. Apalagi orang sipil. Karena dia independen. Iya. Ini yang perlu saya tegaskan. Jadi mumpung seperti gini, saya supaya publik tahu, jangan lagi menganggap bahwa Polri ini bisa dimainkan ke kiri dan ke kanan. Setuju. Enggak. Kapolri sudah tegas mengatakan presisi. Jangan nanti sampai menganggap bahwa domain sekarang kok bisa kok ada orang-orang berpengaruh bisa memainkan perannya untuk mempengaruhi Iya, benar. daripada pemeriksaan Polri. Iya. Terlepas benar atau tidak kasus yang dihadapi, jangan sampai ada kesan itu. Iya. Bahwa kalau sudah orang berpengaruh ini atau siapapun dia bisa mempengaruhi penyidik, bisa mempengaruhi ini, kasusnya jadi A jadi B. Tidak bisa. Nggak bisa, ya A ya A, B ya B, gitu loh. Setuju, saya setuju. Kita percaya sama Polri dan Polda. Kira-kira gitu. Jadi selama ini saya sudah lakukan tuh ya. Dan Bapak juga kan mantan Kapolda NTT, Pak ya? Lah saya ini Ya. sebenarnya sudah malang melintang gitu Iya, loh. iya.
Saya ini polisi lapangan ya. Saya pelaksana daripada undang-undang, saya reserse dari mulai Nanduan sampai jenderal nih. Iya. Saya juga pembuat undang-undang, saya mantan kepala bidang hukum dan perundang-undangan divisi hukum Mabes Polri. Saya juga nih mantan kepala biro bantuan hukum yang melindungi anggota yang bermasalah. Iya. Saya juga mantan Karo Propos ini. Mantan Karo Propos? Saya adalah penegak keadilan anggota internal Polri. Lah, saya sudah komplit. Nah, sekarang saya advokat. Nah, kalau ini digudak-gadik nih tugas pokok Polri, janganlah. Capek sudah anggota Polri itu. Jangan sampai dirusak oleh orang-orang tertentu. Nah, terlepas daripada itu, tolong siapapun dia, jangan bawa-bawa nama Polri untuk kepentingan pribadi. Nah, ini menarik, Bapak tadi mantan Karo Propos, Pak ya? Iya. Nah, bagaimana dengan seseorang sipil yang kemana-mana dikawal oleh PJR? Ya, sangat menyesal lah. Gimana? Itu tidak boleh. Nggak boleh. Pengawalan yang dilakukan oleh anggota Polri itu adalah orang-orang yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pengacara boleh nggak? Apanya? Pengacara boleh nggak dikawal gitu? Bisa saja pengacara apabila dia anggota DPR sedang melaksanakan tugas. Oke. Dia melaksanakan tugas ke daerah bersama timnya, dikawal. Iya, iya. Dan itu sesuai dengan instruksi Iya, Kapolda iya, pada iya, saat itu. iya. Tapi untuk pengawalan pribadi nggak ada. Iya. Kira-kira begitu, ya. Kalau mobil pribadi pakai itu juga, Pak, yang nyala-nyala tuh? Kan ada undang-undangnya, Pak ya? Ya itu saya rasa biarlah Iya, iya. direkt Kakor Lantas yang menyelesaikan itu. Pasti profesional, Pak ya? Secara profesional, Iya. saya nggak mau campur ke domain Setuju, itu, Pak. tapi tetap penegakan hukum pun dilakukan. Gitu loh. Siap. Jadi ini cukup jelas sekali bahwa di sini penjelasannya sudah sangat jelas dan clear. Kita rasa kita tidak perlu jadi orang pintar untuk bisa memahami ini. Logika berpikir sederhana pun sudah pasti masuk ke otak kita. Siapapun yang anggota Polri yang aktif yang sedang memiliki masalah hukum, di pendampingan hukumnya harus ditunjuk oleh divisi hukum Mabes Polri atau Polda setempat. Ya. Udah sesimpel itu. Ya. Saya terkait tadi ada laporan. Nah, bila ada laporan itu kan hak seseorang untuk melapor. Iya. Siapa orang bisa melapor ke Bisa polisi ya. melapor. Tapi apakah laporannya serta merta naik ke proses penyidikan? Itu kan membutuhkan alat bukti. Iya. Dari Kalau penyelidikan. penerimaan laporan, kewajiban seseorang mengetahui ada yang tindak pidana, berkewajiban Wajib untuk melapor. melapor. Iya. Seseorang korban berhak untuk melapor. Iya. Kalau dia merasa korban, Iya. kalau merasa korban itu tidak serta merta berdasarkan cerita dia pembuktian, nanti tidak ada dua alat bukti yang dianggap cukup. Bila tidak ada, ya profesional proses penyidikan akan di downgrade, diturunkan untuk diberikan surat pemberitahuan hasil penyelidikan bahwa tidak bisa dilanjutkan karena kurang bukti, bukan tindak pidana. Jadi bukan berarti setiap laporan itu akan berakhir dengan pemutusan pemidanaan, penetapan tersangka, bisa jadi dan polisi pasti jeli ya. Dan itu pasti sangat jeli. Kenapa? Polisi juga kan sekarang hati-hati penyidik, gitu. Karena mereka kalau salah melakukan penyidikan, kemungkinan mereka disiu kan ada. Sudah itu ada pengawasan internal, wasidik, ada propam, ada irwasda, irwasum. Jadi kita yakinlah proses penyidikan itu akan profesional. Kenapa? Untuk apa saya bela seseorang tapi saya juga suatu saat karena akan ngerti. Jadi silakan melapor, bahkan itu bagus karena itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bila ada sesuatu yang tidak nyaman silakan melapor, tapi laporan itu akan diaudit oleh posisi penyidik apakah itu layak apa tidak. Dan semua laporan itu laporan itu kan di awal dengan penyelidikan. Iya. Bahkan pra penyelidikan sekarang. Sebelum naik sidik ya. Jadi harus betul-betul barang bukti, saksi segala macam betul-betul firm baru bisa. Clear, Pak. Terima kasih Pak Irwansyah, Mas Ayat, Pak Riki, terima kasih banyak. Dan ini bukan untuk menyudutkan siapapun, karena ini hanya klarifikasi saja dari podcast kita yang dulu. Ada klarifikasi jawaban dan saya mau klarifikasi kembali. Dan kalau misalnya Bang Rasman juga merasa ada yang tidak benar dari sini, silakan datang ke podcast saya juga. Saya memberikan ruang untuk klarifikasi. Dan juga tadi Pak Riki bilang kalau misalnya Pak Riki juga tidak benar, silakan tuntut Pak Rizky secara pidana Pak, atau hukum ya Pak. Ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai